Selamat jumpa kembali, Sobat Soteria. Kita kembali akan membahas tentang cara-cara orang dalam menyelesaikan masalah akibat daripada luka batinnya. Ada juga orang yang beranggapan bahwa dia sebagai manusia itu sanggup menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena dia memiliki kemampuan, dia memiliki kekuatan, ya. Yang penting dia itu bisa menyadari akan persoalan yang sedang dihadapinya. Dan seringkali kalau misalnya ada orang yang menolong dia, membimbing dia, biasanya dilakukan dengan cara mencoba mengarahkan kembali apa yang dia ungkapkan atau dia tanyakan sampai akhirnya orang itu bisa menemukan sendiri tentang masalah atau persoalan akibat luka batin yang dia alami. Jadi dia bisa memahami, ya, bisa mengerti tentang masalahnya, ya. Nah, hanya memang kalau kita lihat apakah betul bahwa manusia itu mampu untuk boleh menyelesaikan masalahnya. Saya kira mungkin sebatas pemahaman, pengertian dia bisa, ya. Tapi kalau untuk melakukannya kadang akan mengalami kesulitan. Lalu kemudian ada juga yang beranggapan bahwa katanya dalam menyelesaikan satu persoalan atau masalah itu, orang itu sebetulnya bisa belajar untuk mempercayai dirinya sendiri. Berpikir dan memutuskan untuk dirinya sendiri dan mengungkapkan perasaan-perasaannya, ya. Asalkan dia itu bisa memiliki keseimbangan antara peranan dia. Jadi peranan dia misalnya eh, yang apa yang ada di dalam dirinya itu dia bisa tahu gitu. Dia berperan sebagai apa? Orang tua kah? Sebagai orang dewasa kah? Atau sebagai seorang anak, ya. Jadi sebetulnya katanya yang penting dia tahu perannya, dia itu sebetulnya bisa dapat hidup bahagia, baik dan merasa tentram dalam kehidupannya, ya. Tapi memang kalau katanya saya oke dengan keadaan yang ada, kamu juga oke, orang lain maksudnya oke dengan situasi yang ada, ya. Jadi dengan cara apa? Kalau kita lihat pandangan ini menganggap bahwa masalah itu bisa diselesaikan sebetulnya dengan cara mengubah hidup atau peranan, ya, dalam menghadapi situasi yang ada. Tapi yang jelas adalah ya perubahan dalam kehidupan seseorang itu sebetulnya tidak mudah, ya, sulit. Dan kalau kita melihat kenyataannya ada sebetulnya dalam kehidupan manusia itu tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh bisa oke dengan kita, ya. Jadi bagaimana caranya, ya? Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa sebetulnya eh, yang penting, ya, dalam menghadapi persoalan itu adalah belajar untuk bisa menerima tanggung jawab secara pribadi, ya. Dan kemudian yang penting kan dalam kehidupan manusia itu kebutuhannya itu adalah eh, akan apa kebutuhan akan identitas, ya. Dan itu bisa terbentuk kalau eh, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai serta kebutuhan untuk merasa bahwa dirinya berguna baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain terpenuhi, ya. Di mana hal itu bisa terjadi kalau dia bisa berinteraksi dengan orang lain, ya. Jadi kalau kita lihat di sini orang katanya bisa merasa bahagia seperti itu, bisa mencapai apa sih otonomi dalam kehidupan, kematangan, ya, di mana orang itu mampu bertanggung jawab atas siapa dirinya dan ingin menjadi apa serta mengembangkan rencana yang bertanggung jawab dan realistis, ya, untuk mencapai tujuannya, ya. Nah, tapi kalau kita lihat, ya, eh, bagaimana orang itu bisa, ya, melakukan
sesuatu itu dengan benar dan mampu bertanggung jawab kalau dia tidak memiliki standar yang jelas ya. Kalau hanya berdasarkan standar norma-norma yang berlaku dalam kehidupan yang salah, norma yang berlaku ya, yang salah dan benar, biasanya eh, kadang orang mengalami kesulitan untuk membedakan antara yang benar dan salah ya. Jadi berdasarkan anggapan ini, teori ini, tidak ada standar yang kalau tidak ada standar yang mutlak, sulit orang itu untuk bisa belajar bertanggung jawab dan mampu melakukan sesuatu itu dengan benar gitu dalam kehidupannya. Kalau enggak standarnya itu hanya berdasarkan standar norma yang berlaku umum. Nah, sehingga kadang-kadang untuk bisa tahu apakah dia itu bisa berlaku benar atau tidak benar, itu pun tidak jelas, ya. Nah, kalau kita lihat seseorang yang mengalami masalah di dalam akibat luka batin dalam kehidupannya, memang perlu tuntunan yang jelas ketika dia menghadapi situasi-situasi tertentu dalam kehidupannya, untuk tahu apa yang harus dia buat dan lakukan dengan keadaan yang ada. Nah, jadi sebetulnya cara menghadapinya itu di sini kita lihat harus ada standar yang memang yang jelas. Lalu harus ada patokan yang memang jelas apa yang harus dibuat dan dilakukan dalam menghadapi masalah atau situasi yang sulit yang dihadapinya dalam menghadapi misalnya orang yang mengalami trauma masa lalu atau luka batin kan seringkali mengalami gangguan di dalam cara dia berpikir, dalam cara dia merasa, ya, dalam cara dia itu bertindak. Nah, kalau misalnya dia itu tidak ada cara yang memang tepat, dia itu akan mengalami kesulitan dalam menghadapi akibat-akibat daripada luka batin yang dia alami. Sehingga dia bingung bagaimana cara menghadapi eh, masalah akibat daripada luka batinnya itu. Nah, pada pertemuan yang berikut kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita itu bisa mengalami eh, pemulihan atau penyembuhan daripada luka batin yang dialami dengan cara yang memang tepat, yang mampu untuk bisa menolong seorang penderita luka batin.